Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5D teman-teman ya. Di video sebelumnya udah dibahas penilaian akhir tahun untuk muatan di Indo, IPS, IPA, dan PKN. Sekarang saya mau lanjutkan penilaian akhir tahun yang SBDP ya. Ini penilaian akhir tahun, sebelumnya udah bahasa Indonesia, lalu IPA, lalu IPS, PKN, dan sekarang saya mau bahas yang SBDP, ada di halaman 183. Langsung aja kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar sampul buku berikut. Ilustrasi yang sesuai dengan sampul buku tersebut adalah, ini gambar buku Bu Pena 5A teman-teman ya. Ilustrasinya adalah anak-anak sedang bermain sepak bola di lapangan. Ini gambar anak yang sedang bermain bola. Lalu nomor 2, makna gambar cerita pada poster berikut. Nah, ini ada poster dengan tulisan ayo merawat tanaman agar lingkungan menjadi asri ya. Makna gambar ceritanya adalah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan merawat tanaman agar lingkungan menjadi asri ya. Next kita lanjutkan nomor 3. Tuliskan nama dan fungsi peralatan yang biasa digunakan untuk membuat sketsa. Oke, kita lihat alat yang digunakan untuk membuat sketsa biasanya adalah pensil, kertas gambar, penghapus, dan pewarna ya. Lalu nomor 4, perhatikan poster berikut. Ini ada poster ayo kita jaga kebersihan rumah ya. Pertanyaannya yang A, gambar apa yang disajikan pada poster tersebut? Lalu yang B, apa pesan yang ingin disampaikan pada poster tersebut? Nah, untuk nomor 4 ini gambar yang disajikan adalah keluarga yang sedang membersihkan rumah bersama-sama. Lalu untuk pertanyaan B, apa pesan yang ingin disampaikan? Pesannya adalah selalu menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari penyakit ya. Lalu nomor 5, perhatikan sampul buku berikut ya. Ini ada sampul buku tematik terpadu ya. Panas dan perpindahannya, kelas 5F, jilid 5F ya. Pertanyaannya, apa gambar pada sampul buku tersebut? Lalu tuliskan makna yang terkandung dari gambar dalam sampul buku tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan nama penulis, nama penerbit, dan judul buku tersebut. Oke, kita lihat ya. Untuk nomor 5, gambar pada sampul buku tersebut adalah anak-anak sedang memakan es krim di taman. Lalu pertanyaan B, tuliskan makna yang terkandung dari gambar. Makna yang terkandung adalah mengenai panas dan perpindahannya yang terjadi di sekitar kita. Lalu pertanyaan C, menyebutkan nama penulis, penerbit, dan judul bukunya. Penulisnya adalah Winika Francisca Iren MUA ya. Lalu penerbitnya adalah penerbit Erlangga dan judul bukunya Panas dan Perpindahannya. Kita lanjut ke nomor 6 teman-teman ya. Tangga nada musik daerah Nusantara didominasi oleh tangga nada pentatonis ya. Lalu nomor 7, alat musik yang dimainkan menggunakan tangga nada pentatonis adalah gamelan ya. Lalu nomor 8, tangga nada diatonis mayor memiliki jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5, sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki jarak nada 1,5, 1,1,5, 1,1 gitu ya. Next kita lanjut nomor 9 ya. Ingat kembali tentang lagu Gambang Suling. Setelah itu tuliskan asal daerah, tangga nada yang digunakan, dan arti lirik lagu tersebut. Ya, jadi untuk lagu Gambang Suling teman-teman bisa disimak ya. Di sini saya akan bacakan asal lagu Gambang Suling itu dari Jawa Tengah. Lalu tangga nada yang digunakan adalah tangga nada pentatonis ya. Lalu arti liriknya, Gambang Suling berkumandang suaranya, tulat-tulit enak bunyinya. Bunyinya mengharukan bersama kentrung, ketipung, dan suling.
mantap bunyi kendangnya. Itu ya, teman-teman. Lalu nomor 10, apa itu alat musik melodis? Tuliskan contoh alat musik melodis. Nah, jadi alat musik itu ada dua ya, ritmis dan melodis. Kalau alat musik melodis adalah alat yang dapat membunyikan melodi atau nada. Contohnya recorder dan pianika ya. Kita lanjut nomor 11, pola lantai huruf V termasuk pola lantai diagonal ya, C. Lalu 12 yang termasuk pola lantai garis lengkung. Nih kelihatan ya, yang garis lengkung itu yang D. Nomor 13, fungsi pola lantai dalam tarian adalah, fungsi pola lantai itu untuk C, membuat posisi dalam ruang gerak sebuah tarian ya. Lalu nomor 14, perhatikan tari daerah berikut, setelah itu kerjakan soalnya. Ini adalah tari saman ya teman-teman ya. Oke, lalu pertanyaannya, tuliskan nama dan asal daerah tari daerah tersebut. Ini adalah tari saman dan sedati dari Aceh ya, atau NAD, Nangro Aceh Darussalam. Lalu yang B, tuliskan pola lantai berdasarkan gambar tersebut. Kalau dilihat dari gambar tadi ya, ini pola lantainya adalah horizontal ya. Lalu yang C, tuliskan properti tari yang dapat digunakan dalam tarian tersebut. Properti yang digunakan adalah kain sarung, ikat kepala, dan rebana ya. Oke, untuk nomor 15, buatlah gambar pola lantai dari pola lantai vertikal ke pola lantai lingkaran. Jumlah penari ada 8 orang dan gunakan 4 hitungan. Ini teman-teman bisa menggambar secara mandiri ya, pola lantai vertikal lalu ke lingkaran ya. Kita lanjut ke nomor 16, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan jenis karya seni batik dengan tema. Nah, di sini kelihatan ya ada gambar bunga, berarti ini temanya adalah tumbuhan. B. Lalu 17, karya seni batik terkenal di Indonesia berasal dari kota Cirebon dan Pekalongan ya. Dari Jawa Barat, Cirebon, Pekalongan, Jawa Tengah ya. Lalu nomor 18, tujuan kain yang dicelupkan ke dalam larutan berisi pewarna dalam pembuatan batik jumputan adalah untuk memberi warna pada kain ya. Kita lanjut nomor 19, apa yang kamu ketahui tentang batik jumputan? Ini yang A ya. Lalu yang B, tuliskan kegunaan alat dan bahan berikut dalam pembuatan dengan teknik jumputan. Ada kain, karet gelang, kelereng, dan pewarna batik. Lalu yang C, tuliskan bahan pewarna alami yang dapat digunakan untuk membuat batik. Oke, kita lihat ya. Nomor 19 yang A, batik jumputan yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna ya. Lalu kegunaan alat dan bahan, kain berfungsi untuk media tempat motif batik yang akan dibuat. Kelereng atau batu atau uang koin berfungsi untuk bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif ya. Karet gelang atau tali kasur berfungsi untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Lalu pewarna berfungsi untuk memberi warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik. Lalu untuk pertanyaan C, bahan pewarna alami ya yang dapat digunakan untuk membuat batik, contohnya daun suji, buah naga, dan juga kunyit ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir teman-teman ya, nomor 20. Tuliskan bahan alam yang digunakan untuk karya seni berikut. Nah, ini adalah ukiran ya, bahan alamnya adalah kayu. Lalu ini gerabah, bahan alam yang digunakan adalah tanah liat. Baik, udah selesai pembahasan kita nih ya, penilaian akhir tahun yang muatan SBDP udah selesai semua. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas, ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.